Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Ahmad Nur Salim, yang kedua Harum Nurdin, yang ketiga Irfan Aryansyah, keempat Muhammad Amirul Amin, kelima Rahmanita Ruminar, keenam Fajar Anjas, sama ketujuh Mas Nainggolan. Kami kali ini mau membahas pengaruh sifat kimia terhadap unjuk kerja mortar. Dari abstrak dulu, oksidasi dominan semen Portland terdiri dari Ca0, S102, AI203, dan Fe203. Oksidasi tersebut setelah diproses menjadi senyawa C3S, C2S, C3A, dan C4AF. Reaksi hidrasi antara senyawa tersebut dengan air mempengaruhi untuk kerja mukhtar, yang itu pengikatan, perkerasan, dan kecepatan. Panas hidrasi, kuat tekan, dan terhadap sulfat C3S mengeras dalam beberapa jam dan mempengaruhi terhadap kekuatan beton pada umur awal, terutama pada 14 hari pertama. Sedangkan formasi senyawa C2S berlangsung perlahan. Dengan pelepasan panas yang lambat, senyawa ini mempengaruhi terhadap proses peningkatan kekuatan yang terjadi dari 14 sampai 28 hari. Tulisan ini membahas besarnya peningkatan kekuatan tekan nomor mortar akibat kadar C3S dan C2S pada mortar. Data diambil dari Laboratorium Kimia dan Fisika Pabrik Semen Batu Raja. Pendahuluan kekuatan beton tergantung pada mutu bahan pembentuk beton, yaitu satu, kekuatan agregat kasar, kedua, kekuatan mortar, dan ketiga, kelekatan antara agregat kasar dan mortar. Mortar adalah pengikat agregat kasar, sedangkan mortar adalah pengikat agregat halus di dalam mortar. Semakin kuat pengikatan, baik pengikatan secara kohesi, yaitu di dalam mortar itu sendiri, maupun pengikatan secara adhesi, yaitu pengikatan antara mortar dan agregat dasar, maka mutu beton akan semakin tinggi. Kualitas mortar dan mortar dapat dilihat sebagai sifat kimia. Karena itu mempengaruhi sifat kimia terhadap untuk kerja mortar adalah hal yang sangat penting untuk diteliti. Yang kedua, tinjauan pustaka, yaitu senyawa kimia semen. Komposisi kimia semen Portland adalah umumnya terdiri dari Ca0, S1O2, A1AI2O3, dan Fe2O3. Itu merupakan senyawa oksidasi dominan, sedangkan oksidasi lainnya yaitu jumlah hanya beberapa persen dari berat semen adalah Mg0, S0, SO3, Na2O, dan K2O. Lihat tabel oksidasi berikut. Ya, ini beberapa tabel yang bisa dijelaskan, yaitu kapur, silika, aluminium, besi, magnesia, sulfur, dan potas. Next. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan presentasi dari Ahmad Nur Salim, tinjauan pustaka tentang pengaruh sifat kimia terhadap unjuk kerja mortar. Keempat oksida utama tersebut di atas di dalam semen berupa senyawa C3S, C2S, C3A, dan C4AF. Dengan mempunyai perbandingan tertentu pada setiap produk semen tergantung pada komposisi bahan bakunya. Kata rata-rata dari keempat senyawa tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2. Sifat kimia senyawa ini mempengaruhi kualitas mortar yang dihasilkan. Senyawa kimia dari semen Portland adalah tidak stabil secara termodinamis sehingga sangat cenderung untuk bereaksi dengan air. Karena itu apabila semen dibiarkan terbuka, maka semen bisa mengeras karena senyawa tersebut bereaksi dengan uap air yang ada di udara. Produk hidrasi dan kecepatan bereaksi dengan air dari setiap komponen senyawa berbeda-beda. Trikalsium silikat atau C3S sama dengan 3CaO SiO2. Senyawa ini mengeras dalam beberapa jam dan dapat melepaskan panas. Kualitas dan kuantitas yang terbentuk dalam ikatan menentukan pengaruh terhadap kekuatan beton. Pada awal
umurnya, terutama pada 14 hari pertama. Di kalsium silikat atau C2S sama dengan 2CaO SiO2. Formasi senyawa ini berlangsung perlahan dengan pelepasan panas yang lambat. Senyawa ini berpengaruh terhadap proses peningkatan kekuatan yang terjadi dari 14 sampai 28 hari. Memiliki ketahanan agresi kimia yang relatif tinggi serta penyusutan yang relatif rendah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Irfan Aryansyah. Ya, terima kasih Mas Arum Nuruddin Prasetyo. Saya akan melanjutkan kelanjutannya di bagian tinjauan pustaka. Trikalsium alumat atau C3A sama dengan 3CaO AI2O3. Senyawa ini mengalami hidrasi sangat cepat disertai sejumlah besar panas yang menyebabkan pengerasan awal, kurang ketahanan terhadap agresi kimiawi, menunjukkan desintegrasi atau perpecahan oleh sulfat yang ada di air tanah. Mudah mengalami perubahan volume sehingga besar kemungkinan mengalami retak-retak. Senyawa ini kurang diinginkan karena hanya memberikan sedikit sumbangan pada kekuatan mortar. Dan apabila terjadi agresi sulfat, formasi kalsium sulfoaluminat atau yang dihasilkan dapat menyebabkan distribution tetrakalsium aluminoferit atau C4AF, 4CaO, Ai2O3, FeO. Adanya senyawa aluminoferit kurang penting karena tidak tampak banyak pengaruh terhadap kekuatan dan sifat semen. Next. Unjuk kerja mortar. Unjuk kerja mortar 2.2.1 pengikatan dan pengarasan atau setting time dan hardening. Bila semen bersentuhan dengan air, maka proses hidrasi berlangsung dari arah keluar ke arah dalam. Maksudnya hasil hidrasi mengendap di bagian luar dan inti semen yang belum terhidrasi di bagian dalam secara bertahap akan terhidrasi sehingga volume mengecil. Mekanisme terjadinya setting dan hardening yaitu ketika terjadi percampuran dengan air, maka akan terjadi reaksi antara air dengan C3A membentuk 3CaO Ai2O3 3H2O yang bersifat kaku dan berbentuk gel. Untuk mengatur pengikatan perlu ditambahkan gypsum. Gypsum bereaksi dengan 3CaO Ai2O3 3H2O membentuk lapisan ettringit yang akan membungkus permukaan senyawa tersebut. Namun karena ada peristiwa osmosis, lapisan ettringit akan pecah dan reaksi hidrasi C3A akan terjadi lagi. Namun akan segera terbentuk lapisan ettringit kembali yang akan membungkus 3CaO Ai2O3 3H2O kembali sampai gypsum habis. Proses ini akhirnya menghasilkan perpanjangan setting time. Peristiwa di atas mengakibatkan reaksi hidrasi tertahan. Period ini disebut dormant period Y. Next. Dormant period yang terjadi selama 1-2 jam dan selama itu pasta masih dalam keadaan plastis dan mudah dibentuk. Period ini berakhir dengan pecahnya coating dan reaksi hidrasi terjadi kembali. Dan inisial set mulai terjadi. Selama period ini beberapa jam, reaksi dari 3CaOSiO2 atau C3S terjadi dan menghasilkan CSH. CSH semen akan mengisi rongga dan membentuk titik-titik kontak sehingga menghasilkan kekuatan. Pada tahap berikutnya, terjadi pengikatan konsentrasi CSH yang akan menghalangi mobilitas partikel-partikel semen. Sehingga akhirnya pasta menjadi kaku dan final setting tercapai, lalu proses pengarasan mulai terjadi. Kecepatan reaksi hidrasi maksimum pada tahap awal dan kemudian menurun terhadap waktu. Ini disebabkan halaman selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Amir. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan Mas Amir. Ya, terima kasih Mas Irfan Aryansyah atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan unjuk kerja mortal
Lanjut next slide berikutnya. Halo. Cek. Udah, Mir. Makin banyaknya CSH pada kristal semen, makin tebal lapisan, makin lambat hidrasi. Secara teoritis, proses hidrasi akan berhenti apabila tebal lapis mencapai 25 mikron. Semen portan pada umumnya memiliki ukuran kristal antara 5 sampai 50 mikron. Proses hidrasi semen memerlukan air sebanyak 20% dari berat semen. Faktor air semen W per C sama dengan 0,2. CSH adalah senyawa kimia yang menentukan kuat tekan mortar. Pengikatan semu fase set adalah reaksi hidrasi yang belum waktunya, yaitu beberapa menit saja. Hal itu terjadi karena jumlah gipsum dalam campuran berlebih. Jika diaduk kembali tanpa menambah air, maka daya plastisitasnya akan kembali dan kehilangan kekuatan akhir tidak akan terjadi, sehingga pengikat kilat atau flash set. Next. Terjadi karena pengaruh panas oleh reaksi C3A dengan air yang cepat karena kandungan C3A yang tinggi atau gipsum dalam semen kurang jumlahnya. Pengadukan tambahan pada beton tidak akan mengembalikan plastisitas beton. Agar beton dapat digunakan, maka harus ditambahkan air dan semen ke dalam campuran agar faktor air semen tetap konstan. Reaksi kimia yang terjadi pada proses hidrasi pada tiap senyawa kimia sebagai berikut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Rahmawati. Silakan dipersilakan. Terima kasih. Mekanisme hidrasi aluminat C3A. Reaksi C3A terjadi secara mendadak begitu semen kontak dengan air dengan disertai pengeluaran panas yang tinggi. Akan berbentuk kristal kalsium aluminat hidrat yang menyebabkan pengerasan atau hardening mortar. Kejadian ini disebut flash set atau quick set. Untuk pengeluaran panas yang tinggi, akan terbentuk kristal kalsium aluminat hidrat yang menyebabkan pengerasan mortar. Kejadian ini disebut flash set atau quick set. Untuk menghindari hal itu, maka ditambah gipsum pada saat penggilingan klinker seperti sudah dijelaskan pada bab di atas. C3A dan 3CA0, CaO, A12O3, 3H2O, dan gipsum akan bereaksi lebih dulu, menghasilkan kalsium sulfoaluminat. Kristal kalsium sulfoaluminat yang terbentuk serupa jarum dan disebut ettringite. Sebelum terpecah karena tekanan osmosis, ettringite memblokir air dari permukaan C3A sehingga menunda proses hidrasi C3A, sehingga memperpanjang setting time. Adanya gipsum di dalam semen menyebabkan reaksi kalsium aluminat menghasilkan kalsium sulfoaluminat hidrat 3CaO A12O3 plus CaSO4 2H2O plus 10H2O menjadi 3CaO A12O3 CaSO4 12H2O trikalsium aluminat plus gipsum plus air akan menghasilkan ettringite. Next. Mekanisme hidrasi aluminat C3A. 3CaO A12O3 plus CaOH2 plus 12H2O menjadi 3CaO A12O3 CaOH 2CaO
SiO2 plus 4H2O menjadi 3CaO, 2SiO2, 2H2O plus CaOH2. 2C2S plus 4H menjadi CSHgel plus CH di kalsium silikat plus air plus kalsium hidroksida. H2O trikalsium aluminat plus kalsium hidroksida plus air menjadi kalsium aluminat hidrat. Berikut grafik antara reaksi hidrasi dan waktu. Next. Kuat tekan mortar. Kuat tekan mortar seiring dengan kuat tekan mortar. Pengujian kuat tekan mortar biasanya tidak dilakukan. Yang disyaratkan oleh peraturan adalah kuat tekan mortar. Kuat tekan merupakan sifat yang paling penting bagi mortar ataupun beton. Kuat tekan yang dimaksud sebagai kemampuan suatu material untuk menahan suatu beban tekan. Kuat tekan dipengaruhi oleh komposisi mineral utama. C3S memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan kuat tekan awal, sedangkan C2S memberikan kekuatan semen pada umur yang lebih lama. C3A mempengaruhi kuat tekan sampai pada umur 28 hari dan selanjutnya pada umur berikutnya, pengaruh ini semakin kecil. Perkembangan kuat tekan yang diakibatkan oleh 4 senyawa utama. Berikut adalah grafik panas hidrasi terhadap waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Mas Ratmani Fajar. Taruminar. Kali ini saya melanjutkan hasil pemaparan pengaruh sifat kimia terhadap unjuk kerja mortar. Yang pertama adalah metode penelitian. Untuk metode penelitian ini dengan mencari hubungan matematis antara kadar C3S, C2S, kuat tekan mortar pada umur sekitar 3 hari, 7 hari sampai dengan 28 hari. Uji kadar C3S, C2S, serta kuat tekan mortar dilaksanakan oleh biasanya oleh pabrik semen Batu Raja pada bulan Maret 2010 sampai bulan Juli 2010. Uji kadar C3S, C2S, serta kuat tekan mortar dilakukan sesuai dengan standar SNI 152049 tahun 2004. Next, Mas. Untuk selanjutnya ini adalah analisa matematis. Ini adalah data kimia kadar C3S dan C2S. Dan data fisika kuat tekan mortar pada umur 3 hari, 7 hari, dan 28 hari. Ini dapat kita lihat pada tabel kimia berikut. Oke, next, Mas. Kemudian untuk analisa matematis, adalah hubungan antara kadar C3S dengan kadar kuat tekan mortar pada umur 3 hari, 7 hari, dan 28 hari. Dapat dilihat pada grafik 1, 2, dan 3. Lanjut. Nah, ini adalah analisis matematis yang dapat dipaparkan dengan suatu grafik. Untuk grafik yang pertama adalah grafik C3S dan kuat tekan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian grafik yang berikutnya adalah kuat tekan juga selama 3 hari. Selanjutnya berturut-turut sampai 28 hari. Dapat dilihat pada tabel grafik 1, 2, dan 3. Next, Mas. Nah, mungkin untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh peserta berikutnya mungkin. Mas Negolan. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Saya akan melanjutkan. Terlihat ada tabel hubungan antara C2S dengan kuat tekan mortar pada umur 3, 7, dan 28 hari. Dapat kita lihat pada tabel 3 dan tabel 2. Kemudian next slide. Jadi dapat kita simpulkan sebagaimana dijelaskan pada butir 2 di atas, maka
C3S akan mengeras dalam beberapa jam dan melepaskan panas, kemudian berpengaruh terhadap kabupaten beton pada umur awal, terutama pada usia 14 hari pertama. Laju kecepatan kuat tekan mortar adalah sama dengan kemiringan kurva trend line, yaitu tangan sudut kemiringan kurva besarnya laju kecepatan kuat tekan mortar akibat pengaruh kadar C3S pada umur 3, 7, dan 28 hari adalah 0,947, 1,117, dan 1,439. Dapat kita dilihat pada tabel 2, sedangkan pengaruh C2S berlangsung perlahan dengan pelepasan panas yang lambat. Senyawa ini berpengaruh terhadap proses peningkatan kekuatan yang terjadi dari usia 14 hari hingga usia 28 hari. Dan next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kemudian saya serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas presentasi kelompok dari 5 yang telah mempresentasikan tentang kuat tekan mortar terhadap sifat kimia. Untuk penjelasannya nanti di lain kali dijelaskan oleh dosen masing-masing. Terima kasih. Yoi. Terima kasih, Bu. Wes, namanya out.